Shalom, salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam program Sahabat Mengasihi Yesus bersama dengan saya, Pendeta Mas Riusya, Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia, Filipi, Cengkareng, Jakarta. Dan kita akan memulai doa kita pada malam hari ini dan kita melandasinya dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah disiapkan, dan saya akan membaca firman Tuhan sebagai landasan doa kita dari Mazmur 65 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat pertama sampai ayat yang kelima yang berkata demikian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang bernasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkau yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Karenanya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan kita pada hari ini, yang menjadi pokok perenungan kita adalah tentang berbahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bahagia ataupun berbahagia itu adalah impian dari setiap orang. Siapapun dia, tentu dia mengharapkan dan menginginkan bahwa dia hidup bahagia. Sehingga dengan berbagai macam cara yang dilakukan supaya dia bisa menikmati kebahagiaan itu. Apa yang kita pahami tentang bahagia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kebahagiaan itu adalah suatu keadaan atau suatu perasaan yang ada di dalam hati kita. Dan juga dikatakan suatu keadaan tentram, damai, berarti tidak ada ricuh, tidak ada perkelahian, dan semuanya tentram. Dan juga dikatakan bahwa damai itu, berbahagia itu artinya bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini, kira-kira bisa enggak kita berbahagia? Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepertinya dihantui oleh monster yang begitu besar, yaitu virus COVID-19 ini, sehingga membuat orang jadi takut, khawatir, dan juga berbagai macam cara atau berbagai macam dampak daripada COVID-19 ini. Sehingga membuat tidak sedikit orang yang menjadi khawatir. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bagi kita pada malam hari ini dari ayat pembacaan kita ini menjelaskan kita bahwa kita bahagia. Kita harus bahagia. Dan apa yang menjadi dasar kebahagiaan kita? Saya baca dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa berbahagialah orang yang Engkau pilih. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan keadaan, bukan situasi, bukan hal-hal yang kita alami saat ini yang membuat kita bahagia. Tetapi dasar kebahagiaan kita adalah karena kita dipilih oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan pilih? Memilih ini artinya menentukan, mencari atau memisahkan mana yang baik. Berarti kita ini adalah termasuk yang baik yang sudah dipilih oleh Allah. Artinya menunjukkan. Berbicara tentang pilihan artinya kita adalah orang-orang yang mendapat tempat di hati Allah. Karena kita mendapat tempat di hati Allah, maka Allah memilih kita. Orang yang dikhususkan oleh Allah. Ataupun orang yang dipisahkan dari sekian banyak orang yang tidak terpilih. Puji Tuhan. Itu adalah menjadi dasar kebahagiaan kita saat ini. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu
sesuatu yang spesial yang saya tadi katakan. Apa itu sesuatu yang spesial? Yaitu kasih Allah yang sempurna itu dalam hidup kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 mengatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Puji Tuhan, sudah lengkap firman Tuhan sampaikan kepada kita. Artinya kita sebagai orang-orang pilihan Allah itu harusnya dan kita harus hidup dengan mengasihi, hidup dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Puji Tuhan, itu merupakan dasar kebahagiaan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Inilah yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Yang berikut saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar kebahagiaan kita? Berdasarkan ayat yang sudah kita baca dalam Mazmur 65 ini. Saya baca ayat yang ketiga mengatakan bahwa Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Kalimat yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa yang menjadi dasar kebahagiaan kita adalah karena Tuhan mendengar doa kita. Puji Tuhan. Itu adalah kerinduan kita. Saat ini dan pada malam hari ini juga kita berdoa. Dan kita bersyukur kebahagiaan kita adalah Tuhan mendengar doa kita. Karena Tuhan mendengar doa kita dan kita sampaikan semua harapan kita. Segala sesuatu yang membuat kita khawatir. Dan juga apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita ke depan. Entah itu tentang perubahan ekonomi, status ekonomi kita. Tentang mungkin suami, istri, anak dan keluarga kita. Tetangga kita dan orang-orang di sekitar kita. Gereja kita, bangsa dan negara kita, pokoknya sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena apa? Jaminan bagi kita, suatu kebahagiaan bagi kita bahwa Engkau yang mendengarkan doa kami. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Tuhan mendengar doa kita. Yang berikut, apa yang menjadi dasar kebahagiaan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, selain kita dipilih oleh Allah dan juga selain Tuhan mendengar doa kita, apa yang menjadi dasar kebahagiaan kita? Pada ayat yang keempat yang berkata demikian, karena bersalah bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Puji Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah yang mahal, Yesus Kristus menghapus dosa kita. Itulah yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Mungkin kita sudah berpikir, dosa saya begitu banyak. Tidak ada orang yang memperhatikan saya. Saya sepertinya seorang diri. Karena pelanggaran dan dosa kita tidak bisa diampuni lagi. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik di sini. Dikatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran kami yang begitu besar dan Allah yang menghapuskannya. Puji Tuhan, Tuhan menghapus dosa kita. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Bahkan Alkitab mengatakan sejauh timur dari barat, demikian Dia melemparkan dosa kita. Memang secara manusia, kita manusia ini sangat sulit kita melupakannya. Memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman juga dikatakan mengingatkan kepada kita. Supaya juga kita mampu untuk mengampuni. Demikian juga dalam doa Bapa kami juga dikatakan supaya kita diberikan kemampuan untuk memberikan pengampunan. Kenapa? Ukurannya adalah karena Tuhan sudah menghapus dosa kita. Dan seharusnya juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Terpujilah Tuhan Allah kita yang ajaib. Itu adalah yang menjadi dasar kebahagiaan kita pada malam hari ini dari Mazmur 65 ini. Bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Tuhan mendengar setiap keluh kesah dan doa kita. Dan Tuhan menyucikan kita dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Puji nama Tuhan, ini adalah perenungan kita pada hari ini.
Yang menjadi dasar kebahagiaan kita adalah karena kita adalah pilihan Allah. Dan juga karena Tuhan mendengar setiap doa dan keluh kesah kita. Dan juga Tuhan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa.